Platnas itu kayak neraka. Platnas itu cetar. Platnas ya. Cukup 3 kata. Rakus dan hedon. Platnas itu tempat di mana aku bisa menemukan spesiesku. Platnas itu susah dilupain. Menurutku Platnas itu seru kali sih. Awalnya agak kepikir bahwa Platnas itu bisa seseru. Platnas itu menyenangkan. Menyenangkannya itu kita bisa dapat teman baru sama ilmu baru yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Platnas itu melalui banyak pengalaman baru dengan teman-teman baru, mau suka ataupun duka. Platnas itu, apalagi di Bandung, itu merupakan tempat yang paling tepat untuk para penjelajah di muka bumi ini. Platnas itu kayak gurun. Siangnya itu panas otaknya, malamnya itu saatnya happy, otaknya dingin. Gimana? Maras itu udah selayaknya surga kecil bagi kami. Penuh cerita, penuh makna, dan penuh kejutan. Platnas itu banyak ngasih pelajaran hidup, terus banyak teman baru, sama kejadian-kejadian yang ya nggak akan terjadi lagi deh kayaknya. Ada yang diinginkan dan tidak diinginkan, tapi asik. Platnas itu dimana kita memakai kata bareng di akhirnya. Kita bisa belajar bareng, Stres bareng, makan bareng, karaokean bareng. terus apa lagi ya? Apa ya? Main bareng! Platnas itu tempat dimana berbagai macam jenis manusia dipersatukan oleh dunia kelas ini. Beberapa kali aku ikut Platnas tuh, setiap Platnas pasti ada kejutan baru. Intinya, Platnas itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Saya Platnas itu sesuatu yang menarik. Ajang berbagi ilmu bareng, bersenang-senang bareng, susah-susah bareng, buat bareng. Sesuatu yang tak tergantikan dan tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya Platnas itu semacam tempat wadah bagi kita untuk mencari kesalahan. Salah satunya itu. Ya mungkin yang lain banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Platnas itu mungkin buat sebagian orang kedengarannya cuma isinya belajar dan belajar. Tapi sebenarnya itu nggak kayak gitu. Di Platnas tuh bisa main macam-macam, main kartu, main PES, bisa ngebantai orang juga. Apalagi bagian serunya tuh kalau dapat ini. Ya, ini. Jadi makna Platnas buat gue ini sebenarnya mudahnya bisa dibilang kalau orang yang lemah dan tidak bisa melawan itu bakalan dibully dan dianiaya. Platnas tuh 3 minggu pulang sekolah, kita di sini ngumpul di Wisma, belajar, terus hedon, bangunnya jam 7, terusnya anak-anaknya seru-seru, tiap malam pergi karaoke, ke Laker, terus ada Dika juga yang selalu skandal, selalu ada yang kita main-main di sini, tergabut anak kimia, terusnya soalnya susah-susah dan kurang waktu, tapi itu semua worth it buat bolos sekolah. Menurut saya Platnas itu tempat buat kita menghabiskan uang negara. Selain itu Platnas tempat untuk kita bertemu dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Kita juga bisa bermain bersama, bercanda, bisa jalan-jalan, main futsal, main PES, main Dota, main nonton anime, nonton film, macam-macam. Tapi di Platnas juga kita dibikin pusing dengan soal-soalnya yang gila banget. Ku lari ke lab, kemudian menyanyiku. Ku lari ke Wisma, kemudian teriakku. Sepi, sendiri, aku benci. Pecahkan saja buratnya bela main. Terus, apakah aku harus lari? Kan lupa lirik lagi ya? Jadi menurut saya Platnas itu adalah sebuah ajang ketika kita tidak hanya belajar ilmu kimia itu dari dosen-dosen dan asisten dosen dari itu dari ITB dan universitas lain, tapi juga kita bisa belajar dari
teman-teman juga yang dengan interest yang sama, dan kita juga sebenarnya tidak hanya belajar kimia aja di sini, tapi kita juga bisa berteman dan bersosialisasi dan belajar mengenai nilai-nilai kehidupan di sini. Pelatnas itu tempat kita belajar mencari ilmu dan belajar menyelesaikan masalah. Contohnya sendal, nyangkut sendal. Nggak dapet lagi. Pelatnas itu seru, bisa main olahraga bareng gitu. Jadi gak cuma belajar. Pelatnas itu apa ya? Awalnya mungkin orang-orang mikir pelatnas itu tempat kita buat belajar ilmu yang kita dapat di OSM. Terus sebenarnya pelatnas itu gak cuma tentang belajar tentang ilmu murni lah istilahnya. Kita tuh di sini bisa belajar tentang pola pikir teman-teman kita. Kita di sini ber-30 kan, 30 anak itu representasi dari seluruh Indonesia. Pasti punya banyak pola pikir yang berbeda-beda. Kita bisa ambil pola pikir mereka dan jadikan itu pedoman di hidup kita. Itu sih yang paling penting dari pelatnas buat aku. Ya, kita longsor. Pertanyaannya kan apa makna pelatnas bagi aku? Awalnya tuh aku ngira bahwa pelatnas itu sebenarnya cuma pertarungan konyol, kompetisi konyol, di mana ada 30 orang ya pinter semua ya, karena kita harus dapat medali sebelumnya di OSN, dan kemudian 30 orang itu dites lagi biar untuk merebutkan 4 posisi konyol agar mereka bisa maju internasional. Awalnya aku ngira pelatnas itu kayak gitu, dan karena itu aku tuh kayak nggak pernah mau niat ikut pelatnas jujur aja. Well, at first tahun lalu itu memang aku excited banget, aku bisa ikut pelatnas pertama kali, seorang yang baru belajar pertama kali, dan aku masih cukup banget dapat perunggu dan bisa ikut pelatnas. Aku senang banget dulu, dan aku semangat aku bisa ikut pelatnas dulu itu karena itu alasannya. Tapi di tahun kedua aku ikut pelatnas, jujur aja aku malah merasa jelek, aku bosen. Karena kenapa? Bagiku pelatnas 2 kali itu sesuai yang sudah dikatakan Kak Ivan, bahwa sesuatu yang kamu lakukan sekali lagi, sesuatu yang sudah kamu lakukan sebelumnya, terus kamu ulang lagi, itu hanyalah sesuatu yang kamu nggak dapat makanannya. Kamu merasa bosan dengan itu. Dan jujur, aku setuju sama Kak Ivan di hal ini. Aku benar-benar bosan dengan pelatnas. Di awal-awal dapat surat pelatnas tahun ini maksudnya, aku kayak apaan sih surat ini, nggak penting banget, malas aku ikut, aku pengen undurin diri. Jujur aja, aku di minggu kedua pengen kabur. Tapi temanku dari geografi bilang, kamu jangan kabur, ntar kamu gak dapat uangnya. Oh iya, kamu bener ya, aku gak dapat uangnya ntar. Kalau aku dapat uangnya, aku juga rugi dong ikut pelatnas 2 minggu. Nah, akhirnya aku ya udahlah, aku ngikutin arus aja, aku ikutin pelatnasnya, aku coba aja. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh kan ngirimkan sesuatu bagi aku. Dia kan ngirimin sinyal positif ke aku bahwa aku harus ikut pelatnas ini. Aku bingung sebenarnya, rencana Tuhan itu apa gitu loh. Aku malas pakai pelatnas ini, tapi kenapa Tuhan malah kasih aku jalan satu yang positif? Ya udah, akhirnya aku ikutin permainan Tuhan. Aku mau ikut pelatnas, coba aku jalanin, aku seriusin ikut tesnya. Aku baca-baca bukunya lagi, aku baca-baca lagi semua buku-buku yang dulu aku pernah baca. Clayton Lahos, Prof. Atkins, aku baca tiap malamnya sampai aku jelas sendiri aku baca mereka itu. Dan akhirnya aku di minggu kedua aku mulai merasakan bahwa pelatnas itu nggak cuma tentang kompetisi konyol. Aku menemukan orang-orang di mana aku bisa memiliki interest yang sama dengan mereka, kayak interest di smartphone atau interest di bidang-bidang yang aneh-aneh, atau bahkan aku bahkan bisa nemuin orang-orang yang nggak punya kemampuan olahraga kayak bola seperti basket atau futsal. Aku kan nggak bisa, dan aku menemukan orang juga yang nggak bisa di bidang itu. Aku jujur merasa senang, kayak ternyata di pelatnas itu aku bisa juga ya menemukan orang-orang yang mirip sama aku. Ya intinya lah bagi aku
pelatnas itu bukan cuma kompetisi konyol, bukan sebuah kompetisi yang aku pikirkan bahwa itu adalah kompetisi payah, konyol yang hanya akan membuat kamu berusaha tapi berusaha sia-sia gitu. Tapi bagi aku menemukan makna baru buat pelatnas, yaitu adalah suatu ajang di mana kamu berkompetisi secara jujur, sportif, dan di saat bersamaan kamu menemukan orang-orang yang membuat kamu nyaman di antara mereka, dan kamu menemukan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kamu. Itu aja buat aku. Cium lututnya. Udah kering. Serius. Cium lututnya. Cium lututnya. Permukaannya jengkring, dalamnya masih basah. Anjir. Yang penting jangan gerak dulu bayi-bayi lu dia. Itu masalahnya. Tetep aku punya beban. Enggak gitu. Udah malam kan. Kadawan. Kadawan. Oke, selanjutnya disensor. Sadar selalu mulai kampus. Kiring tempo sama syuting. Pasang alat. Menutup matanya. Langsung berubah. Bilang Tejo yang dulu ngapung dekil lukus tapi
Suti suka. Itu yang gaul, yang funky, yang doyan musafir. Apa gue? Kayak kesurupan dan isi melamun kemarin. Salah aku. Tambahin nominasi lagi satu lah. Jaga tadi. Salah milih gua. Sensor apa tadi? Ya beneran salah milih. Gua harusnya nggak milih Owen. Iya. Gua harusnya nggak milih Owen. Aku nggak milih dia kemarin nih. Boleh ganti nggak? Boleh ganti nggak? Salah vote. Ganti. Revote. Gak gitu. Ganti vote. Hujan batu. Mana hujan batu? Kena semua tuh bang. Ada daging luar. Hujannya mulai rata. Persampahannya. Bagus. Ayo, Dong. Kapan lagi, Dong? Jangan-jangan tadi terakhir. Ayo. MT jangan ngalangin video. Jangan ngalangin video. Naiknya dari mana? Satu. Serius. Langsung minggir. Jangan mau di video. 1, 2, 3. Kita lihat. Di videonya ada bumbu-bumbu. Kita. Balik. Ini mereka habis berdua. Hai.
Punya lo yang bisa kiri ya. Zam, waktunya 1 meter tuh gimana berapa? Apa? 1 meter itu. Kan sama-sama lumpur gitu banget. Sebenarnya enak tadi, agak tinggi. Waktu gue udah sedikit, gua langsung gimana ya? Padahal dia masih ya kurang 20. Jangan. Maju lagi. Sabar nyangkut. Nah, 5 jatuh semua. Angkat kakinya, woy. Jangan. Wen. Nyerah. Woi, itu angkat tuh. Ya, pasti. Susah banget dah mau nyebur susah banget dah ini. Nah. Aduh. Selain kawan. Woi. Angkat lo itu. Jangan. Nyerah. Pesan dan kesan, Kak. Ulang tahun. Selamat ulang. Astaga. Mister Biru. Udah Abi. Kayak Mister Fashionista.
Di endorse. Owan. Raja Mawar. Kawasaki. Oh. Ke teman-teman yang nanti lolos jadi perwakilan Indonesia 4 itu, semangat ya. Kudoakan semoga sukses. Salam Platnas. Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Aku ingin menjadi petamu, aku ingin jadi jagoanmu. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan
apa